Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar dan pemirsa, selamat datang kembali di podcast Rasul Story. Dan ini adalah episode yang ke-6, di mana kita masih akan melanjutkan kisah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih khususnya adalah kehidupan beliau sebelum masa kenabian. Baik, kita akan membaca pada episode kali ini tentang masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa kita ambil. Selamat menyimak. Muhammad tumbuh dalam keadaan yatim. Ayahnya, Abdullah, meninggal saat ia masih berumur 2 bulan dalam kandungan ibunya. Sementara ketika ia beranjak pada usia 6 tahun, ibunya Aminah menyusul wafat. Semenjak kecil, Muhammad sudah merasakan pahit getir kehidupan tanpa belayan lembut dan kasih sayang kedua orang tuanya. Selanjutnya beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib yang tak lama kemudian juga menyusul wafat. Ketika itu beliau masih berumur 8 tahun. Setelah itu Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai ia menginjak masa remaja dan menjadi seorang yang mandiri. Tentang keadaannya yang yatim, Al-Quran mengonfirmasikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Shadaqallahul azim. Artinya, bukankah dia, Allah, mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Quran surat Ad-Duha surat ke-93 ayat 6. Baiklah para pendengar dan para pemirsa podcast Rasul Story, itu secuplikan kecil dari kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih kecil, yaitu beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian di usia 6 tahun beliau yatim piatu karena ibunya menyusul wafat, kemudian diasuh oleh kakeknya sampai usia 8 tahun, kakeknya wafat, beliau kemudian mengikut kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Apa pelajaran yang bisa kita dapat? Baik, kita buka ke bagian pelajarannya. Pelajarannya adalah berbagai penderitaan hidup sebagai anak yatim yang telah dilalui Nabi Muhammad semenjak masih bayi menjadikan beliau sangat peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan penuh empati kepada anak-anak yatim, orang-orang fakir, dan kaum yang tertindas. Lebih dari itu, keyatiman juga telah membuat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha keras menegakkan keadilan bagi golongan ini, serta berbuat baik dan mengasihi mereka. Setiap pengemban dakwah seharusnya memiliki kepekaan social sensitivities yang tinggi, agar ia lebih mudah berempati atas penderitaan kaum lemah dan terhadap mereka yang kurang beruntung. Kepekaan seperti ini jarang dimiliki kecuali oleh orang yang pernah ditempa penderitaan hidup sebagaimana yang dialami oleh kaum yang lemah
seperti anak-anak yatim dan kaum fakir miskin. Ya, itu adalah pelajaran dari cuplikan kehidupan kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlahir sebagai anak yang yatim, ya. Dan di dalam surat Ad-Duha sendiri, ya, Allah Subhanahu Wa Taala setelah dalam tanda kutip mengungkit kehidupan masa kecil Nabi, ya, alam yajidaka yatiman fa'awa, bukankah, ya, dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu, ya. Di kelanjutannya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau tidak menghardik anak yatim, ya, tidak mencaci orang yang meminta dan seterusnya. Yang intinya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Asibai dalam pelajaran tadi, beliau, ya, dididik oleh Allah untuk menjadi seorang yang berempati. Pendidikan itu mulai dari pendidikan dalam realita kehidupan, madrasah kehidupan, dan juga pendidikan dalam bentuk aturan syariat. Dan kalau kita mau jeli melihat aturan agama, tentu agama Islam, ya, itu mengajarkan empati, mengajarkan kepedulian sosial, ya. Dan ayat dan hadis tentang itu sangat banyak sekali. Baiklah para pendengar dan para pemirsa, kita akan lanjutkan masih di masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 4 tahun pertama masa kecilnya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hari-harinya di padang pasir dalam lingkungan keluarga Bani Sa'ad. Di sini beliau tumbuh menjadi pemuda yang sehat, perkasa, fasih berbicara, dan pemberani. Bahkan di usianya yang masih kanak-kanak, Muhammad sudah cukup piawai menunggangi kuda. Semua bakatnya itu terasah baik di tengah-tengah ketenangan dan sepinya padang pasir, pancaran hangat sinar matahari, dan kebersihan udaranya. Jadi ini 4 tahun pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam setelah lahir, beliau tidak kemudian tinggal bersama keluarga dan ibunya, akan tetapi beliau disusukan, ya, dan itu menjadi tradisi di Arab ketika itu, bahwa setiap bayi yang lahir di Mekah itu disusukan di kaum Badui, ya, ada keluarga atau ada wanita yang mencari anak-anak di Mekah, bayi-bayi di Mekah, untuk disusui, dibawa ke kampungnya di Badui, ya. Dan di sini adalah kampung Bani Sa'ad. Kemudian itu dengan banyak hikmah, ya, itu dengan banyak hikmah. Nah, Nabi SAW ketika kecil, ya, setelah beliau lahir, beliau kemudian disusukan kepada seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimah adalah nama beliau, Sa'diyah ini adalah nisbah daripada nama kampungnya, yaitu kampung keluarga Bani Sa'ad, maka disebut Halimah Sa'diyah. Baik, apa pelajaran dari tahun-tahun pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak tinggal bersama keluarganya, tapi justru tinggal di pedalaman, ya, bersama ibu susuannya, yaitu Halimah As-Sa'diyah? Pelajarannya adalah, apabila seorang juru dakwah menjalani hidup dalam suasana yang agamis dan jauh dari kehidupan yang carut-marut, maka akan lebih mudah baginya mencapai kebersihan hati, kekuatan akal, jiwa dan raga, serta tutur kata dan pemikiran yang bisa diterima. Karena itulah bukan kebetulan
Dan tidak main-main, Allah memilih tanah Arab untuk membumikan ajaran Islam. Bangsa Arab bila dibandingkan dengan masyarakat berbudaya sekitarnya pada masa itu, lebih polos jiwanya, lebih sehat pikirannya, lebih lurus pekertinya, dan lebih berpotensi melakukan peperangan yang umumnya tidak disukai dalam rangka dakwah dan menyebarluaskan ajaran-ajaran ilahi ke seluruh penjuru dunia. Baik, jadi mengapa Nabi Muhammad tidak tinggal bersama keluarganya? Salah satunya adalah Mekah itu sebuah kota, dan layaknya sebuah kota dan kota besar ya, karena banyak bangsa akan datang ke Mekah yaitu untuk menziarahi Ka'bah. Nah, dengan posisinya yang seperti itu, Mekah menjadi tempat tumbuh yang kurang kondusif. Maka anak-anak, bayi-bayi di Mekah ketika itu disusukan di Badui agar apa? Ya, satu, agar kehidupannya lebih sehat, lingkungannya lebih sehat. Dibandingkan di kota, tentu pedalaman jauh lebih sehat. Berbeda dengan hari ini ya, kalau di kota justru ya polusi, tapi akses ke fasilitas kesehatan lebih mudah. Di desa cenderung lebih bersih ya, tapi kalau ada keperluan untuk fasilitas kesehatan, jaraknya cukup jauh. Kemudian yang kedua, selain masalah kesehatan, mengapa bayi-bayi di Mekah ketika itu disusukan di pedalaman adalah karena dengan banyaknya bangsa yang datang ke Mekah, bahasa itu menjadi satu permasalahan. Ya, kalau kita memperhatikan di kota-kota di mana di situ banyak pendatang dari luar daerah, bahasa asli kota itu cenderung akan mengalami kerusakan. Ya, kerusakan. Karena dia akan kecampur dengan dialek yang berbagai macam. Ya, kemudian aturan tata bahasanya menjadi kacau dan lain sebagainya. Maka bayi-bayi di Mekah ketika itu ya, disusukan di kampung-kampung pedalaman adalah agar mereka bahasanya tidak terpengaruh oleh kekacauan tata bahasa ya. Sehingga Nabi SAW ketika di Bani Sa'ad itu ya, hasilnya adalah beliau menjadi seorang anak yang fasih dalam berbicara. Ya, ini adalah beberapa hikmah ya, beberapa hikmah di mana Nabi SAW memang ditakdirkan untuk dididik di masa-masa awal kehidupannya di sebuah lingkungan pedalaman ya, dan itu banyak sekali hikmah. 2 saja tadi saya sebutkan, dan masih banyak lagi bisa para pendengar dan para pemirsa baca atau mungkin akan kita bahas di lain waktu ya. Kemudian masih masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil keistimewaannya sudah mulai tampak. Aura kecerdasan yang terpancar dari wajahnya mampu menarik simpati orang yang memandangnya. Suatu ketika Muhammad kecil datang, lalu tiba-tiba duduk di tempat tidur kakeknya ya, sebuah dipan milik Abdul Muttalib. Padahal bila kakeknya itu telah duduk di situ, paman-pamannya tidak ada yang berani duduk di sampingnya karena kewibawaan. Mereka pun hendak memindahkan Muhammad dari tempat tidur itu, dari dipan itu. Namun Abdul Muttalib justru berkata kepada mereka, "Biarkan saja cucuku di situ. Demi Allah, sungguh ia memiliki keistimewaan." Apa pelajaran dari cuplikan episode kehidupan Nabi ini?
Pelajarannya adalah tidaklah layak menjadi tokoh sentral, center figure, dan pemimpin dakwah kecuali sosok yang cerdas dan cekatan. Orang yang bodoh dan kemampuannya biasa-biasa saja akan kesulitan menjadi garda terdepan dalam hal pemikiran, pembaharuan, dan spiritual. Karena sudah merupakan hukum alam bahwa tidak mungkin kepemimpinan dalam bidang kehidupan apapun bisa berhasil di bawah kendali orang yang bodoh, orang yang tidak jelas visinya, dan orang yang aneh gagasannya. Karena bila salah satu dari golongan tadi pada suatu waktu memegang tampuk kepemimpinan, maka hal itu akan segera mengantarkan manusia pada kondisi yang terpuruk, sehingga ia pun akan ditinggalkan oleh masyarakatnya setelah semua perbuatannya menelanjangi kebodohan, kedunguan, dan ketidakjelasan visinya. Jadi ya, pelajaran dari cuplikan ini adalah bahwa Nabi memang sosok yang cerdas, dan kecerdasannya itu terlihat sejak beliau masih usia belia, ya. Auranya itu sudah nampak beliau sebagai orang yang cerdas, dan memang beliau orang yang sangat cerdas. Bahwa beliau tidak bisa membaca itu adalah hal yang umum di Arab ketika itu. Mayoritas bangsa Arab tidak bisa membaca, hanya sedikit sekali yang bisa membaca, dan Allah menjadikan beliau tidak bisa membaca sampai dewasa sebagai sebuah pelajaran, yaitu bahwa agama ini memang bukan karangan, dan Al-Quran itu bukan kitab yang dikarang oleh Muhammad yang pandai membaca, melainkan Al-Quran adalah kitab yang turun dari Allah Sang Maha Pencipta kepada Muhammad yang tidak bisa membaca, yang ummi. Tapi beliau adalah seorang yang cerdas. Ya, bagaimana tidak cerdas? Itu nampak pada aura beliau, itu juga nampak pada kefasihan bahasa beliau, kecerdasan beliau juga nampak pada argumentasi beliau, nampak pula pada kuatnya hafalan beliau, ya, dan pada aspek-aspek yang lainnya. Kalau kita belajar akidah, tentu kita semuanya tahu bahwa salah satu sifat wajib seorang nabi, seorang rasul, seorang yang diutus oleh Allah, dia harus punya sifat yang namanya fatonah, yaitu kecerdasan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang bodoh, yang tidak cerdas, yang visi misinya tidak jelas dan dungu. Ya. Karena utusan Allah akan menyebarkan agama Allah, dan dia akan memperjuangkan ajaran ini. Maka kalau dia tidak cukup pintar untuk berjuang, tentu dia tidak akan jadi rasul. Berarti Allah salah pilih, padahal tidak mungkin Allah salah pilih. Maka seorang nabi pastilah seorang yang cerdas. Seorang nabi dalam perjalanan dakwahnya akan bertemu dengan musuh-musuhnya. Di antara musuh-musuhnya adalah orang-orang yang suka berargumentasi, adu argumentasi. Maka ketika seorang nabi itu tidak cerdas, bagaimana ia akan menghadapi argumen-argumen musuhnya, dan bagaimana ia bisa meyakinkan kaumnya untuk bisa beriman. Satu contoh di penghujung episode ini, ketika Nabi Ibrahim didebat oleh Namrud. Wahai Ibrahim, siapakah Tuhanmu? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, aku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Namrud mendatangkan 2 orang
narapidana, kemudian satu dibiarkan hidup dan yang satu dibunuh olehnya. Maka Namrud bilang, lihatlah, aku pun bisa menghidupkan dan aku bisa mematikan, maka aku adalah Tuhan. Kata Ibrahim, Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur dan menterbenamkannya di barat. Ya, maka kalau kamu Tuhan, buatlah sebaliknya. Maka Namrud tidak bisa lagi membalas. Namrud tidak bisa membantah. Fabuhitalladzi kafar. Namrud tidak bisa membantah. Ini adalah salah satu contoh kecerdasan seorang rasul, seorang utusan. Dan kita pada episode-episode berikutnya, ketika membahas tentang bagaimana Nabi SAW berdakwah, kita akan bisa melihat seperti apa kecerdasan beliau. Di episode masa kecil ini, kita hanya ditunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang aura kecerdasannya itu sudah nampak sejak kecil. Dan semua orang mengakuinya, semua orang bersimpati kepadanya. Bahkan termasuk kakeknya yang seorang tokoh, yaitu Abdul Muttalib. Ya. Sungguh luar biasa kisah hidup Nabi SAW, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya bisa meniti jejak beliau dan bisa bertemu dengan beliau kelak di akhirat, mendapatkan syafaat beliau dan tinggal di surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.